Shalom. God is good. And all the time. Amin. Sabat ini kita membahas sabat yang terakhir tentang blessings, ya. Blessing dalam bahasa Indonesia apa? Berkat. Siapa di sini yang nggak mau terima berkat? Coba. Tidak mau terima berkat? Mau ya. Pasti saya jamin semua mau terima berkat. Tapi saya tidak yakin kalau kita semua memiliki pemahaman yang lengkap tentang apa itu berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Yang seharusnya dibutuhkan di dalam kehidupan masing-masing kita. Sehingga kita akan menjadi anak Tuhan yang sempurna. Jadi sahabat ini kita akan belajar mengenai apa itu blessings dan bagaimana untuk memperolehnya. Semoga mulai sabat ini hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita akan jauh berbeda dari sebelumnya. Karena hidup kita semakin penuh dengan berkat-berkat dari Tuhan. Saya mau sedikit kasih cerita sebuah ilustrasi untuk supaya kita boleh mengerti. Ada satu kali seorang pengusaha perkebunan. Jadi namanya pengusaha perkebunan dia tentunya banyak perkebunan ya. Dan pasti tidak di dalam kota, di luar kota, di daerah-daerah perdesaan dan pegunungan. Ceritanya usahanya ini maju pesat dan memperoleh keuntungan yang banyak. Sehingga dia berterima kasih kepada mandornya. Yang dia selalu percaya untuk mengurus apa? Perkebunannya. Sebagai tanda terima kasihnya, dia mau membelikan sebuah mobil. Katakanlah sebuah Toyota Kijang yang kita kenal. Kepada mandornya ini. Oleh karena itu dia mulai cari dealer terdekat ke tempat tinggal mandor ini. Dan memberikan surat dalam amplop kepada si mandor ini untuk pergi ke dealer Toyota terdekat. Pendek cerita, ini mandor pergi. Ya toh? Dan pada waktu pergi dia ketemu kepada salesnya dan dia sampaikan ini amplop. Dan salesnya buka dan mengerti isi dari amplop itu. Lalu dikatakan apa? Baik, kebetulan Anda beruntung. Kali ini, di bulan ini, semua mobil disertai oleh sebuah hadiah. Yaitu sebuah sepeda. Sepeda baru dengan teknologi baru. Lalu, diambillah kunci. Kunci apa? Mobil mau diberikan oleh si sales kepada si mandor. Yang aneh, si mandor menolaknya. Tidak, saya tidak perlu kunci mobil itu. Cukup saya hanya mau bawa hadiahnya sepeda itu saja. Saudara coba bayangkan, kita yang sudah mengerti, kita bisa bilang, aduh ini mandor betul-betul. Menolak berkat keuntungan, betul nggak? Tapi kita tidak bisa salahkan. Kenapa? Karena sejauh itulah hikmat pengertian dari si mandor. Bahwa sebuah mobil nggak ada gunanya buat dia pakai di kampung dan gunung. Ya dah? Mungkin jalannya berbatu atau dia juga tidak tahu mengendarai, mau beli bensin di mana gitu. Dan dia merasa pemikirannya itu hikmatnya baru nyampe bicara masalah bahwa kendaraan itu adalah yang paling nyaman adalah sebuah sepeda. Ilustrasi ini sangat mengejutkan. Dan kalau terjadi kepada kita yang hidup di kota, boleh dikatakan kita tidak waras. Amin. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau dikasih hadiah mobil terus ditolak diambil sepedanya aja. Setuju nggak tidak waras? Hari ini kita melalui firman akan bikin kita semua jadi tidak waras. Setelah kita tahu bahwa banyaknya berkat Tuhan yang kita tidak mengerti, kita tolak, kita pilih sepeda daripada sebuah mobil. Berarti kita tidak waras. Tapi jangan tidak waras lama-lama. Ya, kita harus berubah menjadi waras dan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan berkat. Jadi kita maklumkan kalau si mandor itu berbuat seperti itu. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan
kita pun tidak mengerti berkat yang sesungguhnya. Jadi kita akan pelajari sebetulnya gardens of blessing. Jadi Tuhan tuh selalu mengibaratkan anaknya seperti sebatang pohon. Kalau saudara baca di Yeremia 17 ayat 7 dan 8, ayat kesukaan saya dapat dari omah saya. Bahwa Tuhan mengibaratkan anak Tuhan seperti sebuah pohon yang begitu luar biasa bertumbuh sehingga walaupun melalui berbagai musim seperti lagu yang kita nyanyikan, tetapi pohon itu tetap berdaun lebat. Tegak berdiri, tapi tidak hanya di situ, tetap berbuah. Luar biasa. Bagaimana bisa berbuah di dalam kemarau yang panjang. Jadi blessing Tuhan itu kalau kita nanti mau pelajari itu ada 7 blessing. Yang pertama adalah spiritual blessing. Itu sama dengan akar dari ini pohon. Dan memang ini yang terpenting. Karena banyak orang mengabaikan hal ini. Dia langsung ke yang lain-lain blessingnya. Begitu datang badai. Nggak lama rontok. Dus, rubuh. Mati. Nggak tahan lama. Betul? Ya. Jadi semua blessing ini sangat berhubungan satu dengan yang lain. Jadi lalu yang kedua material blessings itu seperti adalah tanah. Tanah di mana pohon itu berada. Mungkin beberapa dari kita berbeda nasib. Saya mungkin lahir dari keluarga yang cukup berada. Mungkin ada yang lahir dari keluarga yang berkekurangan, betul? Jadi kita lahir kelihatannya dengan blessing material ini tidak sama. Tapi tinggal pertanyaannya, apakah itu semua bisa diubah atau tidak? Walaupun asal mulanya kita seperti itu. Tetapi dengan material blessing aja tidak akan cukup kalau tidak ada hujan yang turun. Yaitu emotional blessing. Orang boleh banyak harta. Bisa jadi hati tidak senang. Betul? Banyak orang yang kita yang belum kaya pikir, udah gue kalau kaya udah we are the most happiest, ya kan? The happiest people in the world. Kan kita berpikir gitu. Banyak orang dari desa mau berlomba-lomba ke kota. Dia pikir di kota itu sumber kebahagiaan. Orang yang di kota berpikir juga mau pulang ke desa. Betul nggak? Ya nah, itu semua karena kita tidak mengerti apa itu artinya blessing. Lalu relational blessing. Ini adalah the sign light. Jadi jangan berpikir, wah yang penting saya itu sudah kaya, saya itu punya segalanya, terus saya juga happy, terus kita bisa happy terus hidup sendiri. Nggak punya teman. Saya nggak tahu kalau mati ada masuk ke rumah duka nggak ya? Siapa yang mau mandikan, siapa yang mau belikan peti? Betul? Jadi ini juga penting rupanya berkat relational di dalam kehidupan kita. Lalu physical. Nah ini bicara kesehatan. Ini pohon juga setelah bertumbuh, ada tanah yang subur, dihujani, juga harus dipelihara. Suka banyak kutu, hama, dan segala macam. Apalagi kita hidup di dunia berdosa. Aduh, kayaknya setiap minggu makanya harus datang tiap Sabat ke sini. Jangan males. Tiap Sabat datang kemari. Tujuannya apa? Supaya kutu-kutu itu yang melekat di dalam kita punya jiwa bisa dibersihin. Tadinya mulai serong-serong, mulai pikir begini, pikir gitu. Biar dibersihin. Darah mulai kotor. Biar dicuci darahnya seperti ginjal. Betul? Jadi bicara kesehatan itu juga penting. Buat apa harta banyak tapi terus sakit-sakitan? Ya, sakit kepala terus. Aduh, apa sih nikmatnya? Makanan enak, makan sembari sakit kepala. Saya nggak kebayang. Pasti tidak enak. Betul. Apa aja tidak enak kalau udah sakit kepala. Ya. Lalu apa lagi? Intellectual blessing. Ini adalah the farmer's care. Jadi ini pohon nggak bisa bertumbuh dengan liar. Dibiarin aja nggak bisa. Kita perlu hikmat. Kita perlu pengetahuan di dalam memelihara hidup kita masing-masing. Kalau nggak ada hikmat, cara memeliharanya pasti hancur. Ya. Banyak orang sebetulnya hancur oleh cara berpikir yang salah. Benar. Orang tua bisa udah salah pikir. Dia pikir anaknya akan berbahagia kalau nanti banyak harta. Wah udah dia dijejelin anaknya dari kecil. Udah anak,
Ini apa? Alkitab geser, nggak penting, nggak penting. Les bahasa Inggris, les matematika, les piano, semua belajar. Wah, anaknya dijadikan sebuah mesin pencetak uang yang canggih. Begitu udah besar anaknya bunuh diri. Nah itu banyak kasus. Kenapa? Karena banyak blessing yang sebetulnya harus dilengkapi kepada anak itu, kita tidak berikan. Ya. Jadi yang terakhir adalah the harvest. Ini tujuan akhir kita. Ujung-ujungnya nanti kita mau panen, berbuah banyak. Makanya firman Tuhan mengatakan semua pohon-pohon yang tidak berbuah akan ditebang, dibakar. Jadi apa gunanya sebuah pohon indah dilihat tetapi tidak berbuah? Apa gunanya garam tapi tidak asin? Adanya diinjak-injak. Ya. Jadi ketujuh blessing ini yang kita kira-kira akan semuanya secara tepat kita akan pelajari. Nah, sedikit saya kasih gambaran tentang Sultan Brunei. Siapa yang nggak tahu? Ya dah. Saya mau tahu aja dari segi blessing material yang dimiliki. Ternyata coba ya, dia punya istana adalah tempat tinggal terbesar di dunia. Saya punya satu Rolls Royce aja, kita udah seneng gak sih? Satu aja. Bohong, nanti kalau udah punya satu pengen dua. Itu manusia. Buktinya dia nih punya berapa? 600 Rolls Royce. Saya gak habis pikir tuh 600. Kapan kegantinya, kapan kepakainya, kapan keputernya tuh mobil. 1 tahun aja gak keputer. Oh biasa, sehari pakai 2 mobil, masih keputer. Ya dah? Tapi luar biasa. Dia punya Ferrari ada 450, mobil Bentley-nya ada 380. Ya. Dia punya private jet Boeing 747. Jadi kekayaannya 30 billion dolar. Tapi saya nggak mau mengungkap bagaimana berapa dari ketujuh blessing tadi. Ingat 7 blessing tadi? Berapa yang dia miliki? Kalau yang kita lihat nyata, sudah jelas blessing nomor 2. Dia mungkin, saya nggak tahu sejarahnya apakah dia lahir memang udah jadi sultan. Jadi ada orang yang lahir jadi anak raja. Lahirnya sudah di tanah yang bagus, berkelimpah harta. Tapi saudara harus yakin, itu tidak menjamin hidupnya akan berbahagia di kemudian hari. Kalau tidak dilengkapi dengan blessing-blessing yang lain. Jadi Tuhan tuh maha tahu apa kebutuhan kita supaya kita bisa menjadi sebatang pohon yang bisa dipanen pada akhirnya. Kita bahas tuh pertama tentang blessing yang pertama, spiritual blessing. Dikatakan bahwa blessing ini itu menyuburkan kita punya jiwa dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Untuk kepada kerencana keselamatannya, untuk penuh dengan forgiveness dan juga dikatakan Roh Kudus dan spiritual gift, karunia-karunia roh. Itulah yang namanya spiritual blessing. Jadi di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Ya. Ini spiritual blessing. Spiritual blessing are the foundation. Jadi itu adalah fondasi dasarnya. Dia mempengaruhi bagaimana kita menyikapi dan memperlakukan semua blessing-blessing yang lain. Ya. Jadi blessing ini khususnya adalah mengubahkan hati kita. Menjadi hati yang penuh kepuasan, syukur, sukacita. Untuk apa? Tujuannya agar kita bisa mencapai kekekalan. Jadi ini nomor 1, spiritual blessing. Tapi kita lihat Tuhan itu bijaksana, tidak hanya cukup spiritual blessing. Tuhan gak pernah sebetulnya mau biarkan kita menjadi orang miskin. Ingat ya, kemiskinan itu bukan di dalam kamus rencana Tuhan. Tapi karena ketidaksanggupan kita untuk dipercayakan dengan materi yang berlimpah, makanya kita tidak memperolehnya.
Salah satunya Tuhan menghendaki kelimpahan atau berkat materi itu supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Jadi banyak orang yang hanya menimbun harta, akhirnya harta itu menjadi kutuk karena keserakahannya sendiri. Ya. Jadi makanya ada blessing-blessing lain yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah material blessing. Ini seperti apa? Shelter, rumah, makanan, dan semua kebutuhan fisik di dalam kehidupan kita. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Jadi material blessing ini dimaksudkan untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan kita. Supaya kita bisa tetap bernafas, tetap bisa berjalan, bisa bekerja. Tanpa materi, tanpa makanan, kita tidak bahkan bisa berfungsi apa-apa. Ya, tetapi banyak orang yang stop di sini. Udah dapat makanan, makan sebanyak-banyaknya. Jadi kita nanti overweight, sakit, banyak berbagai penyakit, kena stroke dan segala macam. Karena kenapa? Kita tidak mengimbangi material blessing ini dengan blessing yang lain. Emotional blessing. Ini adalah seperti apa dia katakan hujan kan? Ya, kita menjadi orang yang Yang senang, yang happy, yang tidak banyak bersungut ya di dalam kehidupan kita. Kita yang secara emosional sehingga bisa mempunyai hubungan dalam hidup ini, pertemanan, persaudaraan, dalam rumah tangga, suami istri, dengan anak, keluarga, semua itu menjadi berkat, ya. Jadi, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Ya. Jadi, emotional blessing ini membuat kita selalu senang, bersukacita, selalu penuh harapan. Ya. Jadi, harta itu kita miliki tidak membuat kita jadi jadi terbeban atau tidak puas, atau malah jadi serakah, atau jadi berpikiran buruk. Mau menggunakan harta itu untuk memenuhi keinginan-keinginan yang jahat di dalam diri kita. Ya. Relational blessing. Dalam Amsal 17:7 bilang, a friend love at all times and a brother is born for a time of adversity. Jadi relational ini juga satu berkat. Tuhan tahu kita nggak bisa hidup sendiri. Banyak sekarang anak muda, terutama wanita, katanya tidak mau lagi menikah. Kita tidak bisa salahkan. Karena memang setan sudah merusak segala sesuatu sehingga membuat orang tidak mau membangun sebuah relationship. Tapi sebenarnya relationship itu sangat penting. Saya nggak bakalan sanggup hidup sendiri. Kebahagiaan saya itu kan ada istri, ada anak-anak. Walaupun saya hidup bergelimang, katakanlah tadi Sultan itu punya banyak Rolls Royce tapi sendiri, nggak punya anak. Coba bayangkan. Apalagi itu nggak punya saudara, nggak punya teman. Sudah, tidak akan bahagia hidupnya. Lalu physical blessings. Kita harus sehat. Tuhan mau kita tetap kuat. Karena orang yang sakit-sakitan, terus terang aja tidak bisa dipakai. Malah jadi beban. Gitu? Gimana kita mau melayani? Kan kita harus jalan, kita harus bergerak. Harus melakukan sesuatu, tapi kita sakit-sakitan. Untuk diri kita aja kita sudah nggak bisa. Gimana kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Lalu intellectual blessing. Ini juga sangat penting. Segala sesuatu jangan berharap mujizat. Jadi malas-malasan aja, hidup semaunya aja. Makan makanan yang tidak menyehatkan, yang membahayakan diri, tapi kita doakan terus supaya kita berharap nanti akan sehat, akan malah jadi kuat. Enggak, kita harus pakai Pakai wisdom. Tuhan tuh ada hukum alamnya, ada aturan mainnya. Jadi kita harus mengerti. Dan kita harus mau bekerja keras untuk itu. Ya. Jadi walaupun dia mungkin lahir di keluarga pendeta, gitu. Kita anggap keluarga pendeta spiritual blessing-nya kenceng, gitu.
daripada dalam keluarga yang lain kan begitu. Lalu dia berkelimpah harta dan segala macam. Tapi kalau hikmatnya nol besar, itu anak saya nggak tahu jadi apa nanti. Betul nggak? Ya. Lalu yang terakhir adalah kembali eternal blessing. Tuhan katakan, untuk apa kita peroleh semua harta di dunia tetapi kita binasa? Itu kan tujuan akhir kita. Untuk apa kita hidup 100 tahun dengan berkelimpahan harta, tapi titik berakhir di situ saja. Dibandingkan dengan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Baik, kita masuk kepada bagaimana cara memposisikan diri kita. Yang saya kasih gambar ini sudah jadi anak-anak raja. Bapak kita di surga adalah raja yang kaya raya. Kita adalah anak-anaknya. Dan sebetulnya Bapak itu sudah menyediakan dan sangat ingin memberikan berkat-berkat tadi. 7 berkat itu di dalam kehidupan kita semua. Tetapi ada syaratnya, tapi sebenarnya bukan syarat. Saya selalu bilang, itu tidak bersyarat. Tapi maksudnya itu adalah bagian yang kita harus lakukan. Karena begini, kalau ada orang datang ke rumah saya bilang begini, Pak Purwa, saya lapar. Saya belum makan. Berapa hari gitu. Saya mau tanya, cukup nggak saya sediakan di depan dia? Saya bilang, silakan duduk. Duduk di meja, saya kasih makanannya, minuman. Silakan makan. Cukup nggak? Pertanyaan saya, cukup nggak? Bagaimana kalau dia bilang gini, Pak Purwa, tolong suapinin dong. Waduh. Gimana tuh kalau ada orang minta makan terus minta disuapinin? Coba saya mau tanya. Coba jawab, keterlaluan nggak? Apakah saya bersyarat kalau saya bilang, silakan, misalnya maaf ya contohnya Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi silakan makan, apa itu bersyarat? Pak Purwa jahat, kasih makanan, mau saya bersyarat, saya harus makan sendiri. Nggak disuapinin. Itu cara pemikiran yang kacau. Betul? Jadi kalau makan sendiri itu bukan syarat, itu kewajiban bagian dari kita. Jadi begitu juga kalau Tuhan sudah sediakan berkat, tapi kita harus ada usaha, itu bukan syarat. Tapi itu adalah kewajiban. Jangan kita menjadi anak yang manja, semuanya mau serba enak aja, nggak mau bergerak. Pokoknya. Tuhan saya nggak mau kerja, Tuhan saya nggak mau sekolah, Tuhan saya nggak mau begini-begini, pokoknya harta harus banyak. Tuhan saya nggak mau jadi pria yang baik, yang penuh kasih tanggung jawab, tapi saya mau punya istri yang cantik, yang setia, yang ini. Bisa nggak sih? Siapa di sini tahan yang jadi istri kalau tiap hari digebukin? Tiap hari di KDRT? Hebat juga ya kalau bisa tahan. Tapi ada kata yang tahan demi anak. Ya toh? Tapi intinya apa? Ya, semua itu harus berimbang. Kita harus punya tanggung jawab. Yang pertama, apa tanggung jawab kita? Kita harus berjalan menurut kepada firman Tuhan. Saya ibaratkan sama dengan kita menggunakan Google Map. Pakai Waze. Biasa kalau kita mengendarakan mobil pakai Google Map, nurut nggak? In the next 100 meters, turn left. Terus kayak bilang, I don't care, I want to turn right. Nah, itu gimana? Bisa nggak? Silahkan dicoba saja. Tadinya tujuannya pergi ke mall, nyampainya ke hutan. Karena kita selalu melawan, menentang tuntunannya, suruh kemana kita nggak mau ikut. Begitu juga the Bible, Alkitab itu seperti ini loh. Seperti aplikasi Google Map. Dikasih tahu kita. Hati-hati ya kalau nanti di depan jalan ada bar yang jual minuman keras. Jangan berhenti. Jangan minum-minum situ, nanti kamu mabok. Nanti nyetirnya udah gak lihat jalan, kecelakaan. Itu juga petunjuk. Betul gak? Harus jalan ke sini, ke sana. Jangan jalan berkelok-kelok. Banyak sekali petunjuk di dalam firman. Jadi ini adalah syarat pertama. Kenapa? Alasannya juga banyak di antara kita sampai sekarang. Kita gak terima berkat kan? Kita sering nyalahin. Berarti Tuhan pilih kasih. Tuhan gak sayang kita. Kenapa si A dapat berkat, kok saya enggak? Padahal kita seperti pengendara mobil yang gak pernah mau ikut petunjuk
dari navigator kemana kita harus pergi. Ya, jadi selain kita harus baca firman, karena gini, siapa yang senang di sini kalau punya anak betul-betul nggak punya pertimbangan sama sekali, sampai kalau makan aja duduk di meja atau di lantai dia tanya sama mamanya, "Mah, makannya duduk di kursi atau di lantai?" Terus mau makan lagi pakai piring aja dia tanya, "Mah, ini makanan taruh di piring atau taruh di meja?" Aduh, capek deh kalau punya anak itu. Siapa saya mau tanya, angkat tangan yang mau punya anak seperti ini. Bagus dong, anaknya tergantung banget Paul sama saya, betul nggak? Itu nggak benar. Anak juga mesti punya hikmat, ya dah. Paham ya? Jadi kita juga mesti belajar firman supaya kita mengerti apa yang baik dan tidak. Di samping ada hal-hal keterbatasan kita yang kita tidak mengerti. Contohnya, saya nggak pernah pergi misalkan ke satu tempat. Bagaimana saya tahu mesti jalan ke kiri ke kanan? Betul-betul saya buta. Tapi kalau soal mengendarakan mobil, di depan ada sapi, saya harus kurangi kecepatan. Di depan ada mobil, saya harus ke kiri. Saya sudah bisa. Kalau sampai itu aja nggak bisa, aduh saya nggak habis pikir Tuhan mau tuntun kita bagaimana ya. Saya nggak ngerti nih, ini aplikasi Google Map itu bisa nggak muat. Handphone saya bisa berasap. Karena aplikasinya berat banget. Karena si penyetir ini bodoh banget. Sampai dibilang, ingat ya, jalan itu yang beraspal, bukan yang banyak rumput. Takutnya kita belok ke tempat rumput. Ngerti gak? Ingat ya, kalau ada sapi, itu ngerem. Ada mobil depan ngerem, nggak perlu diajarin. Ini Waze ini Google Map hanya menunjukkan arah tujuan kemana. Tidak ngajarin bagaimana menyetir. Ya, jadi memang ada hal yang saya dan saudara punya keterbatasan secara manusia. Makanya saya berkali-kali katakan, minta hikmat dari Tuhan. Hikmat itu bukan ilmu yang minta ditransfer. Tuhan transfer ilmu kayak ilmu silat. Tahu, pernah dengar ilmu silat? Seorang murid belajar dari seorang guru, akhirnya gurunya dibunuh. Karena muridnya rasa, gue gak perlu lagi, ini guru. Paham? Sampai tahu guru silat yang saya udah tahu, selalu ada satu jurus maut yang gak dia turunin sama muridnya. Tahu gak kenapa? Jaga-jaga kalau muridnya berkhianat, masih bisa dilumpuhkan dengan satu jurus. Tapi hikmat Tuhan bukan begitu. Saudara jangan minta, Tuhan minta hikmat, lalu saya gak butuh lagi kamu. Buktinya Salomo udah dikasih hikmat, akhirnya hidupnya gak beres. Kenapa? Karena hikmat itu bukan ditransfer. Tetapi diberikan secara kontinu seperti kabel listrik kepada lampu. Ini yang saudara harus mengerti. Pada waktu saya minta hikmat, saya harus setiap hari minta. Tuhan berikan petunjukmu hari ini apa yang saya harus lakukan. Tuhan berikan petunjukmu kepada saya supaya saya tidak berbuat salah. Itu harus setiap hari. Gak bisa gini, Tuhan saya gak perlu kamu, udah kasih aja transfer nih hikmat kepada saya. Bye. Terus saya bisa bijaksana seperti Tuhan. Gak begitu cara kerjanya. Tuhan mau saya dan saudara tergantung kepada Dia. Saudara coba. Ini bukan sesuatu tahayul. Saudara kalau udah terbiasa, saudara akan mengerti. Dan saudara akan tahu Tuhan berbicara, mengarahkan saudara suruh lakukan apa. Dan semua itu make sense, saya bilang kata ya. Jadi jangan sesuatu yang kayaknya gak masuk akal nih petunjuk Tuhan. Enggak. Tuhan kasih petunjuk akan segala sesuatu yang saudara akan bisa mengerti. Saya pernah bersaksi deh. Nanti coba lihat rekaman video-video khotbah saya yang lalu karena kita nggak cukup waktu. Bagaimana kenyataannya dalam hidup saya itu hikmat Tuhan menuntun di dalam keputusan-keputusan yang saya ambil. Yang kedua, seek first the kingdom of God. Ya, jadi ini seperti kita menyirami nomor satu akarnya. Jadi kalau siram pohon ya, saya ajarin nih siapa yang tanaman piara pohon, jangan disiram cuma bunganya besok layu. Jangan siram cuma daunnya, gak ada artinya. Akarnya, betul gak sih? Setuju gak? Setuju gak akar pohon yang harus Jadi kalau saudara sudah setuju, pelihara iman kita dengan benar, itu yang paling perlu harus disirami. Jangan kita baca surat kabar terus, nonton Netflix, lihat Instagram, tapi nggak pernah mau belajar firman.
Baca aja kagak mau. Kita sekarang ada follow the Bible nih di grup OCC ya. Bagus kan jadi satu kebiasaan. Ayo yang belum ikut boleh borongan, kejar aja ya. Supaya kita 1 tahun ini kita membangkitkan kebiasaan mau baca firman ya. Jadi kita harus seek first the kingdom of God. Supaya apa? Akar kita menjadi kuat. Supaya kita semakin mengerti. Hanya firman yang bisa menjadi benteng. Firman itu bukan mantra. Jadi jangan saudara gini, oke mau bawa rejeki saya bawa ini Alkitab. Sebelum saya pasang misalkan lomba apa tuh, lomba anjing balap greyhound ya. Atau apalah, ada yang balap-balap kartu, baca firman dulu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku mengandalkan Engkau, aku pilih kuda nomor berapa. Firman itu enggak begitu. Tapi seringkali kita pikir firman itu seperti mantra. Firman itu harus kita mengerti sehingga itu menyatu dengan kita punya diri. Firman yang saya selalu yakini, hanya segala yang baik dan sempurna berasal dari Bapa di surga. Itu saya yakini banget. Sehingga kalau dalam hidup saya mengalami kemalangan, saya nggak bakalan terguncang. Lalu jadi curiga nyalahin Tuhan. Tuhan sudah berubah sekarang ya. Mungkin kemarin saya begini begitu, jadi Tuhan berubah. Saya jadi sekarang hidupnya penuh kemalangan. Enggak ada kemalangan, enggak ada yang buruk yang Tuhan pernah berikan. Jangan pernah berpikir apa yang terjadi kebakaran di Amerika sekarang. Jangan pikir, banyak orang bilang, orang Kristen juga bilang, rasain kamu yang menghina Tuhan Yesus. Enggak, Tuhan itu enggak mempunyai apa ya. Saudara pernah dengar lagu cinta gak sih? I don't have the heart to hurt you. Saudara pernah dengar gak? Seorang yang mencintai saudara benar, dia akan bilang, aku tidak punya hati. Aku tidak punya sedikit pun kekuatan untuk melukaimu, untuk menyakitimu. Saudara percaya gak Tuhan seperti itu? Walaupun Tuhan kita maha kuasa, tapi Tuhan kita itu tidak sanggup menyakiti kita. Tidak, kalau dibilang ada yang mustahil nggak bagi Tuhan? Saya selalu bilang ada. Berhenti mencintai saya dan saudara. Itu sesuatu yang mustahil. Ingat itu ya. Jadi hal itu yang membentengi saya. Sehingga apapun yang menimpa saya tetap, saya mau cinta Yesus selamanya. Firman yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa bertahan menikmati, bahkan menerima berkat yang masih belum ditambahkan di dalam kehidupan kita. Faith and trust in God. Ini penting. Tanpa iman tidak akan menyenangkan hati. Lihat ini anak kecil. Dia berani duduk aja. Padahal dia nggak pernah pakai ukuran meteran. Ini kursi sebetulnya mampu menahan bobot berapa kilo. Duduk aja. Siapa di sini? Saya mau tanya. Kalau ada lihat di pantai udah capek. Duduk. Sebelum duduk. Tunggu. Mas jangan duduk dulu mas. Saya mau coba dulu mas, kuat enggak? Atau ambil ukuran apa, timbangan berapa, enggak ada. Kita duduk aja. Berapa banyak kita naik pesawat? Naik aja ya. Ada enggak gini? Mas numpang tanya dong, pilotnya siapa ya? Pilotnya udah berapa lama ya menerbangkan ini? Dulu dia waktu sekolah bintang kelas enggak? Nilainya berapa ya? Mas, ini pesawat udah diservis kapan terakhir? Boro-boro nanya, naik aja kita. Ayo jujur. Siapa? Kalau yang begitu-begitu dikembalin tiketnya. Pulang aja udah bawel banget gitu kan. Tapi itu contoh iman kita. Kita beriman percaya penuh kita naik pesawat. Gitu. Tanpa pengetahuan kita yang jelas. Sama Tuhan pun harus demikian. Seperti orang mau dicukur sama pencukur rambut. Kalau nggak punya iman sama itu tukang cukur, jangan cukur. Karena jadinya jadi nggak beres. Karena waktu digunting ini perempuan apalagi kan, bener kan nih, potongnya mana nih, salah nih, dia atur. Enggak, yang ini gini, yang ini gini. Paham ya? Nggak bakalan beres. Jangan punya untung anak bayi kita masih apa sih, lugu, tidak banyak macam-macam. Coba kalau bayi kita lahir kecil udah kayak Mike Tyson. Saudara coba kasih minum susu. Ditinju,
Dia bisa berontak ini. Bagaimana mau membesarkan seorang anak yang berontak terus? Saya mau tanya. Jadi Tuhan juga pusing. Mau gunting rambut kita jadi indah, ditepok-tepok. Mau dikasih gini, dia berontak sini sana. Udah deh. Tapi Tuhan gak pernah menyerah. Tetapi jadi sulit, ya iya. Jangan salahkan. Tadinya mau gambar mungkin pemandangan yang indah, akhirnya jadi benang kusut. Paling gampang gambar benang kusut. Siapa juga bisa. Betul kan? Jadi kita harus trust. Kita harus betul-betul beriman, percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Berdoa. Lakukan semua tuntunan Tuhan. Percaya bahwa melakukan firman, kebenaran, tetap di dalam Tuhan, itu ujung-ujungnya akan membawa banyak berkat. Itu iman. Jadi jangan begini, kalau ikutin cara Tuhan mesti jujur timbangan, kapan saya kaya? Mulai saya bikin ramuannya, dikurangin lah, ramuannya lah, ini, itu, betul? Karena mau untung lebih besar. Tapi ujung-ujungnya ada seseorang yang akhirnya ketahuan gak benar, hancur sebentar. Betul? Jadi percaya, jujur. Tuhan bilang orang jujur itu menuai kepercayaan. Kalau bisnis apapun Anda jujur, nama baik akan diperoleh. Kepercayaan akan juga diterima. Dan bisnis akan bertahan terus. Percaya saya. Siapa di sini yang menentukan memilih apapun tidak berdasarkan kepercayaan? Siapa di sini yang bilang, enggak, kalau saya cari dokter yang paling meragukan. Ya, yang persentasenya kecil kalau dia sembuh pasiennya. Itu yang saya cari dokternya, lebih hebat, lebih menarik. Kayaknya kita nggak waras. Kita pasti pergi ke dokter yang paling kita percaya. Kita pergi ke sekolah yang kita paling percaya. Kita pergi ke restoran yang kita paling percaya. Kemanapun. Ya, jadi iman ini penting sekali bagi saya dan saudara. Kepada siapa kita mau percaya. Ingat, ini nggak mudah. Betul nggak mudah. Apalagi kalau saudara mulai mengalami kesulitan. Nomor satu pikirnya apa? Teman siapa yang saya bisa pinjam uang? Kalau masalahnya masalah perkara, teman siapa yang punya backingan jenderal? Iya, itu kita namanya tidak percaya kepada Tuhan. Bukan Tuhan nggak mungkin nanti memang diperkenalkan dengan seorang penguasa. Bukan nggak mungkin Tuhan nanti memperkenalkan seseorang yang punya banyak uang untuk menolong. Tetapi intinya saudara percaya kepada Tuhan adalah menomorsatukan Tuhan dulu. Betul kan? Iya dong. Yang penting kita tanya Tuhan dulu. Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Kalau memang Tuhan bilang harus ke pengacara, Tuhan akan pilihkan pengacara yang jujur. Kan begitu. Itu bicara trusting. Kalau anak percaya sama orang tua, apa-apa dia tanya dulu orang tua dulu, percaya saya. Kalau sekarang di rumah anak mulai lakukan apa-apa tanpa tanya, dipertanyakan sebagai orang tua. Mereka sudah tidak percaya kepada Anda sebagai orang tua. Saya nggak tahu sebab musababnya. Mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang mengecewakan sehingga dia tidak percaya. Tapi bicara percaya, kita harus dahulukan bertanya kepada Tuhan. Gratitude. Nih, yang kemarin Brian singgung. Kita banyak berkat, tetapi kita tidak fokus. Mata kita ini kayak nggak bener. Lihatnya selalu ke masalah. Mata kita nggak bisa menghitung berkat. Jadi ibarat kacamata, saya bilang kacamata iman kita harus dibersihkan. Supaya seperti kacamata kalau udah bersih, matanya jelas. Oh ada pohon di depan. Oh ada kambing di situ. Kan gitu. Kalau ini kacanya walaupun mahal, merek yang mahal tapi gurem-gurem, saudara mau lihat apa? Semuanya lihat, kabut ya. Dari kemarin kabut nggak hilang-hilang. Karena ini kacamatanya nggak pernah dibersihkan. Jadi saudara selalu bilang gini, Tuhan jahat, nggak ada berkat. Kacamata kita dibenahi, dibersihkan. Supaya kita mulai melihat berkat Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi ini yang juga bisa menjadi penghalang untuk kita menerima berkat. Berikut, be generous and kind to others. Jadi
Generosity itu seperti dikatakan menanam benih di dalam taman kita. Jadi itu nggak rugi. Banyak orang jadi pelit. Dalam usaha dia pikir cuma dia sebagai bos yang boleh maju, menikmati. Terus dia tekan, dia punya pegawai semuanya UMR. Direktur UMR. Wah, gimana tuh ceritanya? Ditekan, semuanya ditekan, ya kan? Itu berlaku tidak adil. Akhirnya coba saudara tuai aja. Ujung-ujungnya nggak ada yang mau kerja buat kita. Ya, kalau kita tidak generous dan tidak berbuat baik. Dan bicara tadi saya bilang semua berkat connected. Saudara percaya, menolong orang pada waktu orang itu tertolong, walaupun dia tidak bersyukur sama kita, itu memberikan kebahagiaan tersendiri. Kalau saudara sudah bisa rasakan, rasanya senang. Kita sudah jadi perpanjangan tangan Tuhan, bisa menolong dia. Apalagi kalau dia mengucap syukur kepada Tuhan terutama, bukan kepada kita. Oh, terima kasih ya, nggak cukup, harus sembah dulu 10 kali baru saya senang. Nah, itu kan berarti mencari kepuasan diri. Tapi kalau dia bisa bersyukur kepada Tuhan, kita akan bertambah bahagia. Percaya. Jadi itu adalah bagian dari siklus penerimaan blessing. Yang berikutnya adalah tetap humble, dependent on God. Ini penting, karena kadang-kadang kita menjadi sombong. Terlebih kalau kita sudah maju, kita mulai sombong. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mulai berpikir, kayaknya bukan Tuhan nih. Ini memang saya punya kuasa atau keahlian sendiri sehingga kita bisa maju seperti ini. Akhirnya kalau kita menjadi sombong, sombong itu awal kejatuhan. Percaya. Tim bola, tim basket, siapapun yang dimulai dengan kesombongan pasti kalah. Karena dia meremehkan lawannya. Karena dia jadi tidak hati-hati untuk memikirkan bagaimana strategi apa yang harus dilakukan. Karena sombong. Orang yang sombong itu biasanya jadi lengah dan takabur. Ya. Jadi makanya dibilang kita harus tetap humble, terutama kita tetap mempercayai, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, kita miliki, semua itu adalah berkat kuasa Tuhan. Bukan karena berkat kuasa diri kita sendiri. Jadi dikatakan, kerendahan hati itu seperti tali layang-layang. Semakin rendah hati, layang-layang itu bisa terbang semakin tinggi. Ya. Dan semakin stable. Oke. Persevere in prayer and seek His presence. Ini. Karena hidup kita itu penuh dengan tantangan. Saudara untuk bisa mempertahankan blessing, menikmati blessing, saudara harus tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Cari, selalu mau bersama Dia, selalu mau penyertaannya. Jadi dikatakan ini ilustrasi batu yang keras saja ditetesin air terus-menerus jadi berlubang. Jadi kalau kita pun demikian, selalu bertahan mengandalkan Tuhan, maka kita akan penuh dengan kuasa. Ya, sehingga daya tahan kita itu bisa luar biasa. Sudah banyak bukti di Alkitab. Tuhan itu baik sekalipun dia dianiaya, sekalipun mati dibakar. Selalu mengatakan Puji Tuhan. Itu luar biasa, ya. Dan blessing kebahagiaan itu tetap tidak terungut dari sini. Saya mau singgung sedikit cerita tentang Michael Jackson sebagai penutup. Pertama dari segi spiritual blessing, ya. Bagaimana spiritual blessing yang dialami oleh Michael Jackson? Beruntung dia tumbuh dalam keluarga Kristen. Jadi ayah ibunya Kristen. Jadi memang sudah ada blessing dari kecil. Ya, tapi kita pelajari nih nanti, kok kenapa kalau dari awal sudah ada blessing, kok akhir hidupnya demikian? Karena blessing itu tidak dipertahankan.
Jadi bisa jadi saudara dan saya lahir dari anak keluarga Kristen, tetapi matinya bukan orang Kristen. Bisa nggak? Bisa banget. Kenapa? Karena tadi yang kita bahas, the 7 ways to keep yourself, to position yourself to be on God's blessing. Jadi ada kewajiban, andil, bagian saya dan saudara. Jadi dia lahir dalam keluarga Kristen. Kalau dibandingkan sama saya punya kesaksian, saya lahir di keluarga ya percaya Tuhan. Tapi nggak pernah yang namanya kalau Buddha ke wihara, kalau Islam ke masjid, kalau Kristen ke gereja, ya dibilang ateis enggak kali ya. Percaya Tuhan papa saya. Tapi nggak pernah mempunyai apa? Spiritual life. Jadi saya sudah lahir dalam keluarga yang tidak spiritual. Lahirnya juga jauh. Saya pernah bersaksi, saya 14 tahun hidup cuma dikasih seorang pembantu sama supir. Coba saudara bayangkan, saya nggak punya spiritual blessing. Tapi walaupun awalnya saya lahir dibesarkan tanpa mengenal Tuhan, tapi saya puji syukur. Akhirnya sekarang saya berdiri di depan saudara. Saya mengenal Tuhan. Dan saya tidak mau melepaskannya. Amin. Ini pelajaran buat kita ya. Kita lanjutkan nih ceritanya Michael Jackson. Ya, memang kasihan. Kalau kita lihat kenapa dia hidup sampai seperti itu. Bicara material blessing. Wow. Jangan ragukan. Michael Jackson menjadi artis musik yang dikagumi. Luar biasa dia. Dia sangat perfeksionis. Coba lihat di semua pentas dia punya nyanyi. Itu perfect banget dia tuh. Udah terlatih dari keluarga, dari bapaknya harus perfect. Jadi dia berhasil dan kaya raya. Jadi kalau soal material nggak usah diragukan. Saudara tahu rumahnya? Rumahnya dikata Neverland apa gitu ya. Nama jadi seperti Disneyland ada tempat-tempat main. Ya, Neverland Ranch. Jadi itu untuk memenuhi masa kecilnya yang kurang bahagia. Dia sampai bangun semua rumah yang luar biasa. Ya, ibaratnya kalau di Indonesia ada dunia fantasi gitu ya. Oke. Emotional blessing. Di sini yang kurang dirasakan oleh siapa? Oleh Michael Jackson. Dalam hidupnya dia merasakan apa? Kesendirian. Loneliness, susah mempercayai orang, ya. Sehingga kita lihat nanti ke depannya di dalam relation blessing itu dia sangat kekurangan. Jadi pernah mungkin dia mempunyai istri, tapi nggak tahan lama. Tapi ada orang yang bisa menolong, juga tidak tahan lama. Jadi dia punya trust issue. Tahu saudara kenapa? Karena waktu kecilnya dia mengalami orang bilang tuh apa ya? Pembulian ya. Abuse. Baik secara fisik maupun secara verbal. Oleh siapa? Bapaknya. Jadi dari kecil saudara mau tahu, Michael Jackson dari umur 5 tahun sudah jadi penyanyi. Dia yang diandalkan oleh bapaknya untuk memimpin grupnya ada 5. Ada 5 bersaudara. 5 Jacksons kalau yang tahu. Kalau dia sampai bikin kesalahan, habis digebukin. Coba saudara gitu, jahat gak bapaknya? Bukan hanya diomel-omel, sampai digebukin. Bagaimana dia hidup dalam tekanan, ketakutan. Setiap kali latihan, perform, dia takut salah. Karena kalau salah, habis. Saudara lihat tekanan jiwanya. Dia boleh kata seperti dimanipulasi. Masa kecilnya habis, nggak ada. Makanya dia bangun waktu dia kaya. Dia pikir ini adalah penyembuh masa kecil yang hilang. Dia hilang kepercayaan diri kenapa? Dia nggak punya hak seperti budak, nggak ada suara mengatur. Yang atur pokoknya bapaknya. Ke sini, ke sana, dia harus patuh, harus ikut. Dia sudah nggak punya waktu bermain. Ya, jadi kita lihat blessing dalam pengalaman hidupnya semasa kecil, ya. Physical blessing. Memang dia mempunyai talent yang luar biasa. Pandai bernyanyi,
pandai juga berdansa, sehingga penampilannya itu luar biasa. Tetapi sayangnya karena hidup yang penuh stres, tekanan di belakang layar yang kita tidak tahu. Akhirnya apa? Dia lari kepada obat-obatan. Akhirnya dia punya kesehatan menurun. Saudara tahu, ini lihat perbedaannya dia. Waktu kecil bapaknya sering ngomel sama dia, jelek loh, hidung lu besar. Paham gak? Hidungnya yang selalu dia ngomong jelek besar itu ini banget. Saya juga kaget. Makanya hati-hati orang tua ya. Jangan bilang sama anak kalau udah marah, lu anak siapa lu? Iya kan? Gua gak mau punya anak kayak lu, begini-begini, lu jelek, lu bodoh apa. Itu melekat di pikiran anak. Sehingga Michael Jackson udah dewasa, dia berusaha hilangkan hidung yang pesek yang dianggap besar oleh bapaknya. Aneh kan kejiwaannya. Padahal kalau saya lihat hidung yang di kiri, oke nggak? Oke aja kalau saya lihat. Nggak besar-besar bagaimana, saya nggak pikir tuh mindset orang tua tuh kadang-kadang. Kita hati-hati jadi orang tua bijaksana. Saya lupa singgung bahwa penghalang seseorang menerima ketujuh blessing tadi. Bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi bisa juga dari peran orang tua. Ini terutama Michael Jackson. Michael Jackson sehingga tidak mempunyai relationship blessing, tidak punya physical blessing, segala macam. Itu semua gara-gara siapa? Gara-gara pengalaman tidak menyenangkan di masa kecil. Terbawa terus. Makanya pernah dengar nggak anak bos Samsung perempuan bunuh diri dari apartemen? Coba saudara cari berita itu. Aneh, udah sekolah tinggi atau bunuh diri. Depresi karena masa kecil. Yang kita tidak pernah tahu. Jadi hati-hati orang tua yang berambisi. Saya puji Tuhan saya nggak pernah tekankan anak-anak saya bilang harus juara. Walaupun saya juara. Saya juara terus. Tapi saya nggak pernah. Harus juara ya. Kalau nggak juara gini. Enggak, saya bebaskan mereka bertumbuh. Sampai nggak ada yang jadi juara. Ya. Ada yang juara beberapa ya. Tapi yang penting apa? Hidup mereka seimbang. Saya puji syukur sekarang Brian sahabat lalu bisa berkhotbah di sini. Mungkin dari semua yang mengaminkan saya yang paling lebih amin. Paham ya? Jadi orang tua itu berpengaruh. Ya. Jadi jangan pakai kekerasan kepada anak-anak kita. Walaupun bandelnya minta ampun. Ya. Intellectual blessing. Jadi, wah udah deh dia sangat ini banget. Koreografi dance saja yang namanya moonwalking. Saya rasa itu dari Michael Jackson tuh yang bisa begini. Seperti kayak jalan di atas bulan. Dia punya geraknya segala. Wah dia sangat genius, kreatif. Ya. Tapi kembali lagi kita lihat, aduh hancur hidupnya. Apalagi bicara masalah eternal blessing. Saya nggak tahu bagaimana imannya, kelanjutannya sampai di hari tua. Ya, walaupun kalau saudara perhatikan, ya dari lagu-lagu yang dia ciptakan, ada lagu yang The Man in the Mirror, ya kan? Ada beberapa lagu. Itu syairnya menunjukkan ada juga lagu yang Top We Are the World. Ya, jadi itu menunjukkan sebenarnya deep down Michael Jackson itu punya keinginan mengasihi orang. Ingin persatuan. Dan dia sadar juga bahwa untuk membawa perubahan itu harus mulai dari diri kita. Maka itu lagu The Man on the Mirror. Gitu. Tapi rupanya tekanan hidupnya itu yang sulit untuk dia bangkit. Karena pertama ya kita mau cek sekarang dari 7 ways. Apakah dilakukan nggak oleh Michael Jackson? Yang pertama tadi dibilang walk in obedience to God's word. Nah sebagai anak kecil mungkin Michael itu memang sudah diajarkan pentingnya penurutan secara moral ya melalui pelajaran-pelajaran di dalam keluarga oleh orang tuanya. Akan tetapi ketenarannya itu membawa sebuah godaan yang besar. Sehingga mungkin sudah sulit bagi dia untuk tetap align. Tahu kan align? Tetap serasi dengan apa? Kehendak Tuhan. Jadi kadang-kadang gitu, kalau kita sudah mulai top, banyak sekali godaan. Ya, yang sehingga kita sulit lagi untuk mengikuti guide arahan dari apa?
firman Tuhan. Sehingga akhirnya itu di-bypass, dia tidak lagi menurut, ya. Termasuk dari obat-obatan, ya. Lalu bagaimana dengan seek first the kingdom of God? Dikatakan Michael itu sangat ambisius untuk sukses dan kesempurnaan yang sehingga itu mengalahkan dia punya spiritual life. Ya, jadi fokusnya dia hanya ke karir daripada mencari Tuhan. Jadi kehidupan yang tidak berimbang. Saudara harus yakini, sesukses apapun kita, kalau kita mulai melangkah meninggalkan Tuhan, ujungnya hancur. Seperti Michael Jackson. Saudara percaya? Makanya hai para istri, kalau sekarang suami sudah berjaya, sudah maju, jangan cuma menikmati harta untuk beli tas mewah dan segala macam. Tapi perhatikan suami Anda masih di dalam Tuhan atau tidak. Keluarga masih mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan atau tidak. Kalau enggak, tinggal menghitung waktu. Betul? Ya. Jadi lalu yang berikutnya apa? Bagaimana dengan rasa syukur? Dia bilang Michael Jackson bersyukur dengan dia punya fans. Karena seluruh dunia sekali fansnya itu banyak yang mengagumi dia. Tetapi tekanan-tekanan keterkenalannya itu malah membuat dia sulit untuk enjoy di dalam life. Ini lucu kan? Yang kemarin disinggung. Kita dapat berkat, tapi kita nggak menyadari bahwa satu paket loh. Dengan berkat semakin banyak, tantangan pergumulan makin banyak. Dulu saudara kerja cuma jadi sales, terus naik jadi sales manager. Sekarang sales director. Maunya aja gajinya yang lebih gede, tapi tanggung jawabnya semua kita tidak mau. Bisa terbeban. Kalau saudara tidak siap, maka pangkat jabatan yang tinggi itu akan menjadi kutuk. Saudara malah jadi stres. Tahu? Aneh kan? Loh, kok semakin banyak berkat jadi semakin stres. Jadi malah takut jadi berbuat salah, mengecewakan. Kayak Michael Jackson akhirnya nanti keterkenalannya pudar. Lucu nggak? Orang yang sudah di puncak atas dia takut jatuh. Padahal dia lupa. Dia sampai di atas itu siapa yang menyertai? Siapa yang menuntun? Kalau tidak pernah lupa, apa yang harus dikhawatirkan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau kita memang berserah hidup sama Tuhan, semua bukan ambisi kita. Terserah Tuhan maunya. Kalau sekarang saya suruh jadi direktur, besok saya suruh jadi sales, ya jadi saja terserah pemandangan yang baik daripada Tuhan. Bisa nggak sikap seperti itu? Nah, Michael Jackson yang sudah di atas itu dia tertekan sekali. Takut tersaingi. Kalau lihat ada artis lain yang lebih terkenal, dia juga mulai takut. Oh jangan-jangan ya artis nanti menyaingi, memakan ketenarannya dia. Oh banyak sekali. Ketakutan pada waktu orang di atas dan tanpa Tuhan. Ya, jadi itulah kita lihat begitu juga berdoa. Itu juga sesuatu yang kita ragukan dalam kehidupan Michael Jackson. Jadi semoga firman ini cukup singkat bagi kita semua. Saya mau kita mengenal. Ada 7 jenis blessing dan semua interrelated dan interdependent. Gak bisa cuma satu. Satu diambil jadi kutuk. Pernah saya lupa ada ikan. Coba benar atau enggak, saya pernah dengar. Ada jenis ikan yang kalau dimasak harus sepasang. Kalau enggak, jadi racun. Ada deh makanan seperti yang saya pernah dengar. Dia harus betul-betul dicampur, kalau tidak menjadi racun. Jadi demikian juga 7 blessing ini. Saudara jangan pilih ambil satu-satu. Kalau katanya udah spiritual blessing aja. Saudara kalau betul punya spiritual blessing, nggak mungkin nggak dapat material blessing. Kalau udah spiritual blessing, nggak mungkin nggak dapat semua blessing. Itu nggak beres. Kalau orang yang kelihatan rohani tapi hidupnya stres, itu nggak beres. Berarti dia nggak betul-betul dengan kasih sukacita. Hidup bersama Tuhan, banyak tekanan. Mungkin cuma karena ego atau karena mau pujian dari luar. Nggak mungkin. Kalau saudara nomor 1 akarnya kuat, sebuah pohon, itu pasti. Walaupun kena badai nggak tumbang, walaupun ada kutu segala macam dia nggak sampai mati, masih bisa bertahan. Saudara harus yakini itu.
Ya, jadi kita sudah kenal spiritual blessing, material blessing, dan blessing yang lain. Itu semua sama penting. Jadi jangan kita berpikir, yang penting saya kaya, udah gak penting. Saya gak perlu punya relationship. Saya gak perlu istri. Saya gak perlu suami, saya gak perlu anak. Saya sendiri aja. Yang penting ada harta. Itu kebohongan besar. Gak mungkin hidup sendiri enak. Karena Tuhan menciptakan kita dari awalnya sebagai makhluk sosial. Yang harus hidup sepasang-sepasang dan membangun sebuah rumah tangga. Ya, jadi kita sudah kenal semua blessing itu, direnungkan dan hitung berkat kita masing-masing. Kira-kira kita sudah terima semuanya atau belum? Ya, have you already received His blessings? Tapi jangan cuma yang nomor 2 materi saja, tapi semua 7 blessings itu lengkap harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau belum, ingat 7 cara bagaimana mempertahankan dan menambah blessing yang kita belum peroleh di dalam kehidupan kita. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua dan mulai hari ini kita menjadi semua anak-anak Tuhan yang hidup penuh dengan apa? Dengan berkat, dengan blessing. Amin.